Ya, Mami, perkenalkan nama saya Ibu Sari, tapi biasa dipanggilnya Kanjeng Mami. Kanjeng Mami. Iya, karena badan saya kan ya puji Tuhan Subur. subur. Dan saya sekarang pelayanan di GVIKA Solo, koordinator untuk choir singer. Ya. Oh gitu. Selain itu juga pelayanan pribadi saya menjala jiwa nyun sewu di teman-teman kita yang transgender dan nyun sewu PSK. Jadi ya saya pelayanannya di situ karena Tuhan sudah panggil saya di situ. Luar biasa. Cerita kenapa Ibu jadi Muslim? Dulu ya begini, saya sebelumnya saya mau bercerita mengenai diri saya. Ini sebenarnya masa lalu. Cuman ini kan bisa menjadi suatu pengalaman hidup bagi semuanya. Ya. Terutama wanita-wanita Kristen ya. Memang saya jujur saya menikah 2 kali ya, Bu. Iya. Yang pertama saya menikah dengan orang Kristen. Iya. Yang kedua saya menikah dengan Muslim. Iya. Ya. Jadi waktu itu saya menikah dengan orang Kristen, saya mendapatkan 2 orang anak laki-laki, tapi kemudian kita berpisah karena ya saya nggak mau menyalahkan salah satu pihak. Semua itu salah kalau berpisah itu. Karena pasti ya orang menikah kan harus sepakat. Satunya belok, harusnya satunya yang narik, bukan satunya belok, satunya malah joroke gitu ya. Jadi saya dulu karena waktu itu iman saya hanya sebagai orang Kristen-Kristen aja, Bi. Jadi saya ke gereja, saya dibaptis karena saya keturunan Kristen gitu. Jadi saya belum bisa mendalami gimana Tuhan Yesus itu seperti apa, belum kenal lah gitu loh. Belum kenal Tuhan Yesus gitu. Nah, saya menjalani perkawinan 15 tahun, kemudian ada ujian dan godaan, saya nggak kuat. Saya nggak kuat karena saya itu masih memegang aku saya. Saya masih memegang ego saya. Saya masih memegang kekuatan saya. Saya nggak pernah memegang Tuhan untuk hidup saya. Jadi saya nggak kuat, saya berpisah. Ringkasnya seperti itu. Saya menjalani janda sekitar 2 tahun. Kemudian saya kenal sama seseorang. Sebenarnya dari awal saya juga sudah menolak. Cuman orang itu baik sekali waktu itu di mata saya. Jadi waktu itu di mata saya dia baik sekali, seperti malaikat buat saya. Selalu memberi, selalu melindungi, selalu menjadi teman, dan selalu ada buat saya tentunya saat itu yang saya butuhkan itu. Jadi saya masih muda, Kristen saya juga belum kuat sekali. Saya gampang terhempas lah. Akhirnya kita menikah beda agama dan menghasilkan anak satu. Sebelumnya itu sebenarnya orang tua saya, terutama bapak saya, itu melarang saya. Tapi karena saya itu merasa aku sepengalaman, jadi saya mengedepankan akunya gitu. Nah, akhirnya terjadilah pernikahan itu. Saya menikah dan seseorang asalnya dari Blitar, Abi. Awalnya memang bagus. Awalnya bagus. Jadi awalnya itu saya ke gereja diantar. Itu Abi. Saya ada kegiatan apa diantar gitu. Lama-lama setelah mungkin dia mendalamin ajaran yang nggak tahu ya, itu terus jadi berubah. Jadi saya harus di rumah, saya nggak boleh berbelanja, saya harus mengiyakan apa dia, dan saya dipoligami. Jadi lagi kejadian lagi. Nah, saya merasa loh, apa yang saya cari? Akhirnya saya waktu itu masih megangin erat dia ya. Saya bilang, kok kowe kak iya itu pada wae kan iseng dek ben saya nggak mau karena ada orang lain. Sekarang kok kamu datang kok seperti ini? Dia bergening posisi dengan saya karena saya sudah punya anak dari dia dan dia belum punya anak laki-laki. Jadi saya itu ada bergening posisi. Ya, yowes, kamu tidak saya poligami, tapi kamu masuk Muslim. Oh, masuk Islam. Saya akhirnya
karena saya itu sendiri juga malu ya. Orang kawin cerai kayak opo wae kan malu ya. Akhirnya saya ngalah. Saya bilang sama Tuhan, aku ngalah Tuhan. Tuhan tuh kan nggak suka perceraian juga. Saya bilang gitu. Terus kemudian saya mendalami, saya sudah berlatih sholat. Saya sudah menjalani lah. Itu saya sudah diajari ngaji, ini udah. Tapi setiap kali saya ikut pengajian, saya kan sering disetelkan kayak apa pengajian itu ya. Kaset-kaset. Saya berpikir begini, kok angel men dadi wong wedok ya di sini ya. Apa-apa kok dilarang gitu. Saya foto tak taruh di handphone dilarang. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus Ikut kesalahan orang lihat saya yang kena dosanya. Kok bisa kemen ya wedok di sini. Saya juga berpikir seperti itu. Tapi saya masih menjalani karena saya itu berada di keluarga gitu ya, Bu. Saya jalanin aja, tapi dalam hati saya nggak cocok. Nah, pada sampai suatu saat saya itu tidak cocok dan saya tidak bisa menjalani itu, saya melakukan sholat. Sekarang saya waktu itu sholatnya taat karena memang harus sifat sholat ya. Saya sholat tengah malam itu. Tahajud. Saya itu sholat tengah malam. Saya waktu sholat itu sambil nangis. Tapi sebenarnya saya sholat itu hanya kata-kata awal aja yang saya ucapkan. Habis itu saya doa Bapak kami sebenarnya. Terus waktu saya doa Bapak kami itu, saya itu pas waktu ruku, saya melek. Itu di depan saya itu ada seseorang yang duduk. Saya kaget, tak pikir gendruwo apa gitu. Kaget. Terus akhirnya saya itu antara takut kepengen pipis apa ini. Saya tanya, woi sopo gitu kan, sampai pakai bahasa Jawa. Kamu siapa? Terus dia bilang, aku sih mbok tangisi bendino. Saya tangisi bendino siapa? Gitu. Saya mikir-mikir, aku Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Kan saya sendiri sebagai orang tua itu belum pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Oke. Saya, jenengan apa Gusti Yesus gitu. Apa sing mbok pikir kuwi sing bener gitu. Berarti kan dia Tuhan Yesus, saya ngewel-ngewel. Saya ngewel-ngewel gitu. Terus dia bilang sama saya itu, kowe mulai ning Solo wis tak sediake ladang ning kono. Kowe engko sing garap gitu. Saya pasti bingung ladang apa gitu. Disediain ladang apa gitu. Terus wes kowe pokoknya mulai ladang apa. Saya masih berpikir sediain ladang apa ya gitu. Terus habis itu Tuhan Yesus tuh kayak langsung saya itu merem Tuhan Yesus hilang. Terus habis itu saya masih ada keberanian. Terus saya bilang sama suami saya itu, saya pengen pulang ke Solo, saya bilang gitu kan. Yoko yang mulai Solo enggak sih, karena suami saya itu kalau saya pulang ke Solo itu nggak boleh, karena takut saya balik ke sana. Terus dia bilang kok anak duit gitu. Nah suatu saat saya tuh nggak tahu kenapa dia ngasih uang sama saya gitu. Ngasih uang sama saya itu maksudnya suruh beli emas-emasan. Kalau itu kan suruh pakai emas-emasan ya, supaya jadi perhiasan wanita. Terus saya, di kesempatan dia naik duit, aku pulang ke Solo. Saya pulang ke Solo. Nah, waktu saya pulang ke Solo itu bukan ikut Tuhan, bukan langsung enak, enggak. Saya malah nggak punya uang. Walaupun saya ikut bapak saya, tapi saya minta itu kan saya malu. Kalau bapak saya itu, jual apa? Malu saya itu. Saya nggak punya uang. Akhirnya saya takut gimana? Oh, Tuhan itu datang lagi dalam mimpi. Carilah kerajaan dulu, nanti semuanya akan kulengkapkan padamu. Nah, itu. Nah, kemudian saya waktu itu kan dikasih bapak saya itu motor otak-awar gitu. Saya bingung, saya mau ke gereja mana. Karena jujur aja saya masuk gereja lama saya udah malu. Terus akhirnya GKJ saya sudah rasanya gimana ya, malu-malu gitu loh. Nah, saya dengan kaki melangkah itu, saya masuk ke GBI Keluarga Allah. Terus saya kebaktian di sana. Terus ada pengumuman bahwa ada kayak sekolah gitu ya, namanya EPWS di Gereja Keluarga Allah itu kan ada EPWS itu, Pak. Jadi sebelum pelayanan kita tuh kayak di sekolahin gitu, jadi pelayan. Nah,
saya langsung pengen Tuhan apa ini ya, jalan saya untuk melayani engkau ya. Besoknya saya daftar hari Senin itu. Herannya itu waktu itu kan ya mantan suami saya itu kan paranormal. Jadi dia tuh sudah ngancam-ngancam saya. Gue balik ke restoran itu bakal ciloko, bakal gini-gini gitu. Oh, saya itu memang itu kejadian Nabi. Jadi saat waktu saya naik motor itu ya, mau ke gereja itu mau daftar hari Senin itu saya ingat dari jalan tuh udah kena ini, udah di jalan tuh kena apa kayak ini binatang masuk mata itu, mata saya tuh bengkak satu gitu. Terus saya tuh saya udah mau balik, aku balik, sakit banget gitu. Tapi saya ingat ini disuruh Tuhan gitu. Langsung saya mata saya merempat satu gitu. Sampai ke sana saya daftar waktu itu daftar tuh Pak Kapi ya. Saya pikir daftar itu gratis ya. Ternyata itu kan ada istilah administrasi gitu ya. Oh ya pas saya itu kok bawa uang itu ya pas. Itu kehebatannya ya. Saya tuh bayar 50. Saya itu buka dompet saya. Waktu itu saya nggak ada uang sama sekali. Saya itu minta uang bapak saya kan ya terbatas ya. Uang bapak saya itu juga pensiunan. Terus buka dompet saya itu ada 50, saya bayarkan di sini. Jadi saya udah nggak punya apa-apa lagi di dompet saya itu. Hanya untuk daftar aja. Habis itu saya daftar, terus dikasih tahu nanti mulai masuk Senin ya Bu. Oh iya gitu. Saya sampai di rumah saya, aduh, ke sini nggak punya susu gitu. Iya aku saat uang tinggal 50.000. Saya cuma berdoa gitu. Lalu bapak saya itu datang gitu ya. Memang saat itu memang bapak saya yang menolong saya. Buat susu ini ya tak idut gigit. Jadi saya tuh jatuhan juga kan sudah melewatkan bapak saya untuk kasih berkat sama saya. Itu awalnya. Kemudian habis itu saya mulai sekolah itu godaan tuh banyak banget karena saya kan harus bekerja. Karena saya dicerai kan. Saya langsung dicerai karena tahu saya masuk Kristen. Saya langsung dicerai talak 3. Ya tapi ya tidak apa-apa. Terus kemudian saya itu nggak usaha gitu. Setiap kali saya butuh uang, saya tuh cuma ngomong sama Tuhan. Saya tuh orangnya tuh nggak mau mikir aku. Jadi saya nggak mau mikir sampai gitu nggak. Saya tuh cuma ngomong sama Tuhan gini, Gusti, kalau jenging betah atau tinggi coba susu nikon bagas, kalau nyuwun arto, udah selesai. Dan besok pasti ada orderan, entah itu masak, entah itu orderan tiket. Saya dulu buka tiket juga, tiket bis itu persis seperti yang saya butuh. Jadi akhirnya saya melangkah itu dengan iman. Saya nggak takut, saya nggak punya. Saya tahu Tuhan tuh kayak sediakan. Kamu ketemu ini, ketemu jadi duit. Ketemu ini, ketemu jadi duit. Oke. Berapa tahun masuk Islam? Misalnya masuk Islam itu ya sekitar 3 tahun itu. 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun itu. 4 tahun jadi istri orang kadrun. Ya. Inti kenapa nggak tahan itu kenapa? Gini ya, saya itu kan sudah dilahirkan dari orang Kristen. Di mana orang Kristen, saya lihat keluarga saya itu penuh dengan demokrasi ya. Jadi tidak ada pembatasan, tidak ada aturan yang ketat, tidak ada aturan yang gini. Jadi aturan gini, ayo laksanakan, orang cukup, nggak ada. Jadi saya hidupnya itu dari awal lahir, jebret, baptis, kemudian itu tuh saya hidup dibebaskan sama orang tua saya untuk berkreasi. Jadi saya dulu tuh menari, saya itu penari, tapi saya menari, saya bisa karate, saya bisa dibebaskan. Bahkan sama orang tua saya itu diolah gimana itu keahlian saya itu supaya bisa berkembang. Nah, di dalam 4 tahun itu saya itu merasa kayak dibatasi ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Baju terlalu terbuka dikit nggak boleh. Semua harus ditutupi. Nanti kalau kamu dilihat orang, yang dosa itu bukan orang itu yang lihat, tapi kamu yang melihat. Lah, kayak gitu. Jadi saya itu merasa kayak, misalnya begini ya, ini kita ngomong ya, kita dewasa ngomong. Ini, saya waktu ikut pengajian. Apapun kalau suami itu menginginkan untuk melayani, kamu harus mau. Kalau nggak mau harus kamu berdosa. Saya pikir begini,
hubungan suami istri itu kan dasarnya kan mau sama mau. Iya, nggak ada Kalau paksaan, satunya baru sakit, mau satunya maksa. maksa. Nah, terus diancam dosa, dia dilaknat istilahnya gitu. Jadi saya tuh merasa gitu, saya itu jadi orang apa tuh namanya, orang wanita itu berarti jadi anu sekali ya, rugi sekali. Enak anak laki-laki dong. Saya tuh berpikir seperti itu. Kok enak laki-laki? Apa lah. Lah mau itu sidik-sidik. Tidak boleh sidik, tidak boleh. Pokoknya wanita itu harus nurut sama suami. Nah, waktu itu pernah saya nekat gini. Saya dilarang, saya nekat gitu kan. Saya nekat terus. Itu siapa saya bilang gini, ngalat gue, apa istilahnya itu, bahasa Indonesianya itu dari sama saya itu ngalat. Nanti kamu dilaknat. Karena aku ngomong apa yang benar itu seperti ini, jangan egois dong. Itu kan kasusnya seperti ini. Oh, dilaknat. Apa minta omong kayak Kan menimpa, akan terbukti. Dan nah, itulah enaknya jadi laki-laki di agama seberang sana. Jadi istri harus tunduk sama suami, dan kalau suami ada keinginannya mau melakukan hubungan seks, dia harus mau walaupun ada di punggung onta. Jadi ada ajaran seperti itu untuk tunduk dan taat kepada suami. Nah, saudara-saudara, di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mengikuti sebuah agama tanpa kita taat dan tunduk dengan aturannya, maka kita terkutuk. Nah, Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan dari itu semua, supaya kita tidak terkutuk, karena hukum agama, hukum itu terkutuk. Contoh, kita nggak melakukan dosa, tidak berzina, tidak mencuri, gara-gara kita tidak tunduk kepada suami, masuk neraka kita. Nah, itu namanya kutuk hukum Taurat, dan Yesus sudah menjadi kutuk agar kita dibebaskan dari hukum-hukum yang membelenggu, yang menekan kehidupan kita. Jadi kembalilah kepada Yesus Kristus, siapapun Anda. Nah, ini salah satu contoh. Kanjeng Mami ini mengalami tekanan sampai dia harus meninggalkan kehidupan rumah tangganya dengan kadrun itu, karena memang luar biasa tekanan hidup di bawah laki-laki yang memaksakan kehendak atas kehidupan kita sebagai wanita. Jadi begitu. Nah, itu yang bisa saya komentari dari kesaksian Kanjeng Mami. Terus ada hal-hal yang lain. Sekarang apa yang pelayanan Kanjeng Mami di Solo ini? Ya. Dan berapa orang yang bertobat dari waria, dari memang di Solo ini, saya tahu tempat-tempatnya, tempat WTS itu saya tahu dari dulu, bahkan ada saya mengajar di Wanita Utama. Jadi para WTS yang ditangkap oleh dinas sosial, nah saya mengajar mereka waktu saya masih mahasiswa. Kira-kira cerita, Mami? Ya, setelah saya pelayanan ini, saya jujur aja, untuk saya tertanam dan bertumbuh itu di gereja GBI Keluarga Allah Solo, Pak. Tapi saya punya pelayanan pribadi. Pelayanan pribadi itu yang pelayanan saya pribadi. Sekarang pelayanan saya di gereja GBI Keluarga Allah, saya itu adalah koordinator choir singer. Jadi saya grup praise and worship Keluarga Allah, ya. Tapi kalau pelayanan saya pribadi, saya menjangkau jiwa-jiwa yang selama ini sudah hilang. Ya, saya tidak memaksakan untuk masuk ke
satu gereja, tinggal dia nyamannya aja. Ya kita masuk Pak, memang kadang itu risih ya. Dulu waktu Tuhan kasih jalan saya, kasih berkat saya itu sebagai terapis Pak, terapis pijat, spa, kemudian terapis bekam, ya itu. Nah, sebagai terapis pijat spa itu tentunya kan klien saya itu ya banyak sekali ya. Ya nyuwun sewu gitu ya. Saya nggak nyebutin, kalau saya udah kasih tanda petik berarti kan sudah jelas ya. Waktu saya memijat itu saya sering bercerita sama dia mengenai kasih Tuhan, tapi dalam lingkup hidup saya. Saya bersaksi kehidupan saya, kemudian gimana. Dalam memijat itu ritmenya kan pelan-pelan itu. Dalam saat itu saya sebenarnya mendoakan dia untuk bisa mau membuka hati, mau biar Roh Kudus datang pada dia. Nah itu ternyata banyak sekali yang tertarik dan bahkan menganggap saya kayak ibunya. Manggil saya juga mami, ya mami, jadi mami. Dan banyak sekali itu. Ya saya terhalangnya itu sekarang karena kasus COVID ini, jadi kan pijat agak saya hentikan karena saya juga takut ya. Bagaimanapun kita kan harus berhikmat, ya, berhikmat. Tetapi kenalan saya sudah banyak dan mereka nyaman dengan saya. Saya mendudukkan diri saya sebagai ibunya, konselornya, temannya, kadang tempat curhatnya. Jadi mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang dengan saya, terus saya giring. Seperti domba-domba aja. Domba itu merasa nyaman itu kan gampang digiring tuh. Nah, saya giring, ya. Saya kenalkan sama ini ya, yang membuat kita damai sejahtera. Nah, perkara dia menerima apa tidak, itu Tuhan yang berperkara. Saya bertugas di sini hanya mengenalkan. Ya, saya udah kenalkan. Nah, nanti yang bekerja Roh Kudus. Karena mengikut Tuhan itu kan dipilih, bukan memilih. Nah, itulah. Jadi memang ada yang tidak senang, ada yang tidak mau, ya silakan. Yang penting saya mengenalkan tentang Tuhan Yesus yang penuh kasih, dan mengenalkan tentang keselamatan yang sebenarnya dicari-cari tapi sudah kita disediakan di depan kita. Itu aja. Ya, tugas saya hanya itu aja. Nah, setelah itu Tuhan, memang beberapa sudah ke saya, salah satunya ini dia baru persiapan untuk baptis. Ya. Saya sekali saya anggap dia sebagai anak rohani. Dia transgender dan dia mau, memang dia belum 100% bisa meninggalkan kehidupannya dia, Pak. Karena itu perlu proses. Tidak segampang orang goreng tahu matang kering dimakan. Tidak bisa. Kita harus deketin dia sebagai ibu. Kita arahkan, dia belok, kita arahkan lagi. Ya memang harus sabar. Tetapi ya, puji Tuhan ada step depan itu baptis dulu. Paling nggak baptis dia sudah terima. Nah, kemudian kita baptis itu. Rencana nanti akan saya arahkan lagi, saya buka lagi wawasannya dia. Lama-lama Roh Kudus itu bekerja sama dengan dia kan sempurna jadinya. Jadi dia akan tahu mana perbuatan yang nggak bagus, mana perbuatan bagus, dan Tuhan pasti buka jalan keselamatan dia gitu. Nah, begitu. Luar biasa, saudara-saudara. Yang jelas begini, orang-orang yang meninggalkan Yesus itu akan banyak kesulitannya. Tapi mungkin hukuman Tuhan itu sudah berlalu mungkin ya, karena sudah diampuni. Saya percaya saya sudah diampuni. Sudah diampuni karena balik lagi. Jadi intinya orang Kristen masuk Islam itu pasti kena malapetaka. Kecuali dia balik lagi. Kalau orang itu balik lagi, itu punya kesempatan untuk pengampunan dan kasih sayang Tuhan lebih besar setelah itu. Tapi kalau mengeraskan hati, tetap mengikuti aturan agama, maka karma itu akan menimpa orang Kristen yang meninggalkan Yesus Kristus.
Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi hukum agama itu akan merepotkan. Intinya kita harus kembali kepada hukum kasih, yaitu hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan itu adalah huk yang enteng, huk yang ringan. Jadi tidak memaksa ini, maksa itu seperti ajaran agama saya yang lama. Maka Yesus Kristus membebaskan itu semua. Kalau firman ada di dalam kamu, kamu ada di dalam firman, maka kamu merdeka. Merdeka karena kita tidak berada di dalam hukum kutuk Taurat. Itu yang terjadi atas saya, dan saya begitu lega, hati saya tidak tertekan lagi dengan mental harus melakukan kewajiban ini dan itu. Kristen itu adalah ajaran yang memudahkan kita. Jadi begitu Iya. Kayaknya ya, Iya. Mami. Dan saya itu setelah balik ke Kristen lagi, hati saya lebih damai. Nah, saya kehilangan kebebasan dulu. Sekarang sudah damai lagi. Saya bisa melayani, saya bisa berkarya, saya bisa mencari berkat dengan baik. Jadi kayak suatu apa ya, hidup baru. Hidup baru lah. Jadi ya beginilah jalan cerita hidup saya. Tidak akan saya sesali. Dan saya selalu mengatakan ini pada semua, bahwa jalan hidup saya seperti ini. Tapi saya bangga. Saya punya Tuhan Yesus yang bisa saya andalkan setiap waktu, setiap detik, setiap saat, dalam keadaan apapun. Jadi hubungan saya dengan Tuhan Yesus itu sudah seperti apa ya? Ya Bapak, ya anak, ya teman, ya kekasih, ya pacar. Suami. Saya dalam keadaan sedih, saya tinggal ngomong, Tuhan Yesus, saya itu sedih banget loh. Soalnya seperti ini, besok itu pasti Tuhan Yesus jawab. Jadi kadang kalau saya suruh bersaksi, saya bingung, bersaksi itu mau bersaksi apa? Karena hidup saya bangun aja sudah bersaksi. Iya. Saya sampai di sini, anak-anak saya nggak ada yang nakal, anak-anak saya sudah pada bekerja. Itu adalah kesaksian hidup saya. Jadi saya kalau dulu suruh bersaksi bingung, apa kesaksian saya? Karena saya begitu melek mata, saya sudah bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa buat saya gitu. Iya. Oke, saudara-saudara, biar lebih kenal, mungkin Kanjeng Mami akan pesan kepada orang-orang yang meninggalkan Yesus, apa pernyataannya? Karena kita hanya berdua ya. Begini ya, memang ada ujian dalam kehidupan itu banyak sekali. Saya pun pernah merasakan ujian itu. Dan kadang iman kita goyah itu kadang juga ada. Tetapi tetaplah pegang Tuhan Yesus. Kembali lagi gitu. Kembali lagi. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada orang yang sampai ke Bapa kecuali melewati Dia. Itu sudah jelas sekali difirmankan seperti itu. Sekarang kasihilah jiwamu ini nanti. Kalau sudah waktu hidup itu nggak lama, kita nggak tahu besok atau kapan Tuhan dapat. Kalau kita sudah serahkan jiwa kita pada seseorang yang bertanggung jawab, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tenang. Menjalani hidup itu tenang. Ada badai, ada ini, tenang. Karena besok pun saya pergi, saya dipanggil, saya masuk surga. Itu kepastian. Pasti masuk surga? Pasti masuk surga. Beda dengan di sana ya. Saya tidak kira-kira, saya tidak mau kira-kira, ataupun semoga. Makanya saya selalu ngomong, kamu pengen pasti masuk surga, ikut Tuhan Yesus. Dan yang sudah lari dari Tuhan Yesus, ayo balik lagi. Tuhan Yesus masih mau menerima dan masih mengampuni dengan tangan terbuka. Dia tangan terbuka, ayo datang lagi, saya perlu. Seperti saya dulu merasa
salah sekali. Tapi begitu saya datang dan mendekat pada dia dan menyatakan kesetiaan pada Tuhan Yesus, oh saya diberkati secara melimpah-limpah. Bukan masalah materi ya. Kalau materi itu urusan pertama, kedua, ketiga, diberkati semuanya. Kesehatan, diberkati keluarga yang damai, diberkati anak-anak yang baik. Dan kita tenang hidup itu, menjalani hidup itu. Oleh. Oke. Terima kasih.